warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar penggiat HI semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali di IR Talk Pod, ngopi, ngobrol perkara HI bareng akademisi. Seperti biasa di IR Talk Pod ini kita akan berbicara tentang topik-topik hangat seputar dunia internasional. Penggiat HI semuanya, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke negara-negara Afrika, yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik, dan juga Afrika Selatan. Di mana kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali beliau sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kunjungan ini sendiri bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara negara-negara di belahan dunia selatan, di mana pada kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo juga bekerja sama dengan pihak-pihak strategis termasuk Pertamina Group yang merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ini juga Pertamina International Exploration and Production atau PIIP menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan energi di Kenya, termasuk pengembangan potensi di sektor hulu dan juga panas bumi. Kerjasama energi Pertamina dengan negara-negara di Afrika ini merupakan hal yang signifikan bagi upaya diplomasi energi Indonesia, di mana diharapkan melalui kerjasama ini Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar energi global, juga dapat mendorong pengembangan energi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini AR Talkpot akan berbicara mengenai kerjasama energi Pertamina dengan negara-negara Afrika, apa artinya bagi diplomasi energi Indonesia. Telah bersama di studio ada Ibu Rika Isnarti, SIPMA. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi perlu diketahui bahwasanya Ibu Rika ini merupakan seorang akademisi hubungan internasional asal Universitas Pertamina. Beliau juga turut aktif dalam riset interest diplomasi dan juga analisis energi, analisis riset energi Universitas Pertamina. Sehingga juga ikut berkecimpung Ibu ya dalam proses diplomasi energi yang dicanangkan oleh pemerintah seperti itu Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Kalau boleh tahu bahwasanya bagaimana sebenarnya perkembangan diplomasi energi Indonesia saat ini? Mengingat bahwasanya hampir seluruh negara di dunia ini juga memiliki urgensi ya untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus melonjak setiap tahunnya. Bagaimana situasi Indonesia saat ini? Oke, kalau kita bicara tentang diplomasi energi untuk Indonesia secara spesifik, kita bisa lihat setidaknya dari 3 poin. Yang pertama kita bisa lihat Indonesia itu untuk diplomasi energi sangat sekali memanfaatkan kerjasama di level multilateral dibandingkan dengan bilateral. Dalam artian contohnya Indonesia selalu bahas isu tentang energi, contohnya di G20 yang kemarin kita juga adalah rumah dan juga presidennya untuk G20, kemudian juga saat ini untuk di ASEAN, sehingga isu energi selalu digaungkan oleh Indonesia di dalam kerjasama multilateral seperti ini. Yang kedua yang menarik dari perkembangan diplomasi energi Indonesia adalah bahwasanya kita selalu tidak hanya melibatkan aktor-aktor government. Dalam artian biasanya orang ketika bilang diplomasi itu sangat pemerintah sentrik, sangat pemerintah sekali kegiatannya. Tapi kemudian bicara soal diplomasi energi, kita melibatkan multi aktor. Ada bisnis, ada industri di sana, ada pemerintah yang juga ikut terlibat, bahkan ada think tanks yang juga ikut terlibat di sananya, dan beberapa pihak-pihak lainnya. Nah, yang terakhir nih yang juga menarik dari diplomasi energi Indonesia itu adalah ketika bicara tentang diplomasi energi ini artinya adalah bagaimana kita menggunakan energi sebagai means atau alat untuk berdiplomasi, ataupun kita menggunakan diplomasi untuk mencapai keamanan energinya kita. Dan untuk Afrika itu kita lakukan kedua-duanya. Jadi yang pertama mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman ketika mengenal atau mendengar istilah bring the barrels home, di mana itu adalah caranya kita untuk membawa energi dari luar negara masuk ke dalam negeri kita melalui diplomasi ataupun kegiatan lainnya sehingga memenuhi kebutuhan energi kita. Tapi kita untuk Afrika juga menggunakan energi sebagai alat ataupun instrumen bagi diplomasi kita untuk kegiatan lainnya. Contoh dengan melakukan transfer energi sehingga kita ikut memajukan negara lain memiliki sumber energi yang lebih bagus, sumber daya manusia di dalam energi, memberikan training dari negara kita untuk ke negara lainnya. Itu dia. Tapi kemudian satu hal yang juga perlu kita highlight ketika kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya,
tentu kita belum seperti negara-negara besar, contohnya Australia, Amerika, ataupun Eropa yang sudah punya strategi yang cukup kuat dan bagus untuk diplomasi energi. Tapi yang perlu kita highlight adalah secara praktiknya Indonesia melakukan sangat bervariasi sekali dalam diplomasi energinya. Berarti sudah banyak sekali usaha-usaha yang diambil pemerintah, Ibu ya, dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia sendiri ya. Betul sekali. Baik, kalau misalnya berbicara mengenai pemenuhan energi ini sendiri, lantas apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia ataupun juga dari Pertamina sendiri dalam menjajaki kerjasama dan juga diplomasi energi, terutama di negara-negara Afrika yang baru saja dikunjungi? Oke, kalau bicara tantangan dan juga hambatan ya, sebenarnya ini ada beberapa terutama untuk Afrika. Pertama, kalau kita lihat secara geografis, mungkin Indonesia dengan Afrika jaraknya sebenarnya cukup jauh. Tapi itu sebenarnya bukan sebuah tantangan atau hambatan bagi kita, karena ternyata kita bisa mengembangkan diplomasi energi yang lebih baik, terutama pada sektor energi terbarukan. Contohnya seperti apa, kita berusaha untuk membangun di beberapa wilayah di Afrika tentang teknologi terbarukan, kita berusaha untuk mentransfer beberapa teknologi terbarukan yang kita punya di Indonesia kepada Afrika. Kemudian begitu juga dengan kita undang beberapa sumber daya yang ada di Afrika untuk training di negara kita untuk nantinya bisa mengembangkan energi terbarukan yang ada di sana. Itu secara means. Yang kedua, secara targetnya kita bisa lihat bahwasanya Indonesia sudah mulai tidak hanya fokus pada energi tradisional dalam bentuk gas and oil saja di Afrika, tapi juga energi-energi yang terbarukan yang nantinya juga untuk pemenuhan kebutuhan energi kita di dalam negeri tentunya. Nah, tapi selain itu tentu ada tantangan, terutama ketika kita bersinggungan atau berinteraksi dengan negara lain di dalam hubungan kita secara internasional ya. Salah satu tantangannya adalah tentu sumber daya kita juga terbatas, dana kita juga terbatas, dan lainnya. Padahal ada banyak negara yang juga coba aktif untuk di Afrika, baik untuk menggunakan diplomasi energi sebagai means maupun energi untuk tujuan energi keamanannya. Contohnya adalah China, begitu juga dengan beberapa negara besar yang memberikan cukup banyak bantuan, cukup banyak aid ataupun hal-hal lainnya kepada Afrika, sedangkan mungkin kita belum bisa catch up dengan apa yang mereka lakukan karena keterbatasan hal ini gitu loh. Tapi tentu ada peluang di dalam hal ini yang kemudian kita bisa ambil. Salah satunya adalah kenapa bagi Afrika kita dipandang sebagai salah satu negara yang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Salah satu perspektif dari Afrika itu adalah Indonesia itu adalah salah satu negara yang cukup berhasil dalam membangun energi terbarukannya. Jadi ini kemudian kita itu jadi role model bagi Afrika kemudian dalam mengembangkan ataupun bertransisi dari energi kita yang tradisional kepada energi terbarukan. Sehingga ini jadi peluang besar bagi kita untuk jadi sebuah model bagi Afrika dan bisa jadi negara yang cukup punya posisi dan daya tawar yang ada nantinya di sana. Saya kira seperti itu. Berbicara mengenai bagaimana Indonesia sendiri berusaha untuk mentransisikan Ibu ya dari energi maksud saya dari energi tradisional menuju energi baru terbarukan. Saya pernah mendengar ataupun membaca bahwasanya Indonesia sendiri itu menargetkan pada tahun 2050 kalau nggak salah itu ingin menargetkan bahwasanya bauran energi Indonesia itu kalau bisa 30% kalau nggak salah itu diisi oleh energi dari EBT atau bauran EBT. Sebenarnya kalau bisa dilihat dari situasi sekarang, apakah Indonesia mampu Ibu untuk mencapai target itu ke depannya? Oke, kita kalau bicara soal energi terbarukan, kita harus lihat dulu ya, yang kita maksud di sini akan seperti apa, karena artiannya juga sangat akan luas sekali. Pertama, apakah dari sisi produksi dan juga pemakaian, ataukah kemudian dari sisi acceptable kita sebagai kemudian pengguna untuk bisa menerima energi terbarukan ini sebagai salah satu sumber energi kita gitu loh kan. Dan juga kita harus lihat lagi dari sisi perkembangan availability-nya ataupun ketersediaannya. Apakah kemudian dia bisa tersedia jumlah energi terbarukan pada tahun 2050 nantinya seperti yang tadi dibilang. Apakah kemudian kita bisa menerima dan menggunakannya affordable dan juga acceptable bagi kita, dan kita bisa juga untuk mengaksesnya hal tersebut. Nah, dan hal ini tidak gampang ataupun tidak mudah ya sebenarnya. Ada banyak hal yang ingin kita pertimbangkan, namun yang saya lihat adalah dari hari ke hari kita coba untuk ke arah sana. Contoh buktinya di beberapa kota kita sudah mulai menggunakan sumber energi terbarukan, mulai muncul beberapa kendaraan dengan basis energi terbarukan,
beberapa daerah pariwisata sudah mulai menggunakan sumber-sumber energi terbarukan. Bahkan kemudian kita coba satu hal lagi nih yang perlu kita highlight dari Indonesia itu adalah kita coba lagi menggunakan pendekatan energi culture namanya, ataupun kita menggunakan sumber-sumber energi tradisional sebagai salah satu bentuk kita dalam menggunakan energi. Contoh di beberapa desa wisata sebagai beberapa tempat kami pernah penelitian, dia menggunakan kembali kincir air sebagai salah satu sumber untuk elektrikal mereka. Dan juga menggunakan biomas untuk kegiatan sehari-hari mereka di desa wisata, sehingga kemudian proses cooking dan cleaningnya itu berasal dari biomas kemudian. Nah, ini adalah bukti kemudian membuktikan bahwasanya kita mulai adaptasi untuk ke arah sana gitu. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang Indonesia miliki, Bu, ya, untuk mencapai target tersebut. Kemudian kebijakan spesifik apa saja yang direncanakan ataupun bisa diterapkan di Indonesia untuk mendukung tujuan diplomasi energi Indonesia saat ini, dan bagaimana sebenarnya hubungan antara kebijakan tersebut dengan kerjasama dengan Pertamina sendiri sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Oke, kalau bicara soal apakah kita punya kebijakan yang cukup spesifik di ranah diplomasi energi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kita belum sekuat dari negara-negara lainnya, tapi kemudian kita selalu melakukan upaya update ataupun kegiatan yang lebih praktikal untuk mencapai upaya kita di dalam diplomasi energi ini gitu loh. Dan di sana pemerintah kita, terutama dalam hubungan luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri, itu tidak hanya bergerak dari sisi pemerintah saja, tapi juga selalu membawa aktor lain. Contohnya adalah di kita adalah sektor bisnis. Jadi Kemlu tetap sebagai koordinator, tetap kemudian sebagai corong utamanya untuk melaksanakan hubungan luar negeri, tapi eksekutornya kemudian dan siapa kemudian yang lebih banyak melakukan di lapangannya, eksplorasinya itu adalah swasta kemudian. Nah, kemudian bicara soal evaluatornya, siapa yang kemudian mengevaluasi, siapa yang kemudian mengarahkan kepada kegiatan yang lebih baik, saya rasa tuh think tank lebih banyak berperan di dalam hal ini di sini gitu loh. Jadi kembali seperti yang tadi saya jelaskan, secara spesifik kita mungkin belum memiliki, tapi kemudian kita sudah ada ke arah sana untuk seperti beberapa praktik yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Baik, semoga nantinya Indonesia bisa punya kebijakan khusus ya Ibu ya terkait dengan pemenuhan diplomasi energi ini, juga kita kemudian juga dapat memanfaatkan EBT secara penuh ke depannya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kemudian apa sebenarnya yang melatar belakangi kerjasama Pertamina dengan negara-negara Afrika, khususnya itu di bidang diplomasi energi? Kemudian ya apa sebenarnya yang mendasari langkah-langkah Pertamina tersebut untuk melakukan kolaborasi yang bisa dibilang sangat strategis dan juga potensial dengan beberapa perusahaan di Afrika selama kunjungan Presiden kemarin? Oke, ini ada 3 pertanyaan ya sebenarnya. Saya akan coba breakdown dulu ini satu persatu sebenarnya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi? Kalau kita bicara dari sisi kebijakan terutama ya, kita itu sebenarnya sudah punya nota kesepahaman antara Kemlu dengan PT Pertamina, contohnya tentang koordinasi dan sinergi kelembagaan. Kalau saya tidak salah itu ada di tahun 2021. Intinya adalah Pertamina sebagai corong bisnis dari energi kita, itu dapat melaksanakan perannya di bisnis energi dan juga investasi di luar Indonesia. Artinya kita punya satu wadah lain di luar government yang kemudian bisa mengembangkan bisnis dan juga investasi untuk energi hal ini gitu loh. Dan kemudian apa sih sebenarnya corongnya dengan Afrika atau lainnya? Kita tidak bisa menafikan bahwasanya Afrika itu adalah salah satu region ataupun kawasan di mana kita sudah melakukan kegiatan diplomasi energi sudah jauh lebih lama sebelumnya. Bahkan contohnya ketika di Aljazair, kita di bawah, saya lupa kalau tidak salah, MLN namanya, MLN Block, itu per tahun 2023 kita sudah di-manage oleh Pertamina. Artinya kita bisa jelaskan di sini, kita itu sebenarnya bukan memulai menginisiasi dari kunjungan yang ada di Afrika. Tapi kemudian kita ke sana itu adalah untuk menguatkan hubungan kita yang sudah kita miliki, untuk kemudian lagi adalah menjelaskan posisi dari diplomasi energi kita yang tidak hanya sebatas keamanan energi, tapi juga kita menjelaskan bahwasanya kita menggunakan energi itu sebagai salah satu instrumen kita yang ada di Afrika kemudian. Nah, kemudian juga apa yang melandasi kunjungan kita adalah kita mencoba jadi, kalau menurut saya, kita mencoba untuk menjadi sebuah negara yang mencoba untuk mempromosikan energi terbarukan ke kawasan ini dengan lebih baik. Nah, jadi ada 3 hal ini sebenarnya yang juga melandasi
Kenapa pada akhirnya Presiden Jokowi datang ke Afrika? Pertama, tentu kita harus eksplorasi dan lebih mengembangkan untuk keamanan energi kita. Yang kedua adalah kita ingin mengembangkan lagi diplomasi kita, punya hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara yang ada di Afrika, tapi juga dalam bentuk menggunakan energi sebagai instrumen. Kita kasih mereka transfer knowledge, kita kasih mereka transfer teknologi, kita kasih mereka role model seperti apa. Dan yang terakhir adalah ya seperti yang tadi, kita punya sinergitas antara government dengan PT Pertamina, di mana kita harus selalu mengembangkan bisnis kita untuk hal tersebut gitu. Berarti kunjungan kerja ini juga merupakan salah satu upaya bisa dibilang memperkuat Ibu ya? Betul, betul. Itu adalah memperkuat hubungan kita gitu. Karena contohnya seperti di Aljazair, kita itu sudah punya subholding dengan bersama mereka itu dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sekali gitu. Dan ketika kita pada akhirnya bisa manage untuk di blok MLN, itu pada akhirnya akan ada sampai ke 35 tahun ke depan kemudian. Nah, ini membuktikan ternyata sejarah diplomasi energi kita dengan Afrika itu sebenarnya cukup panjang gitu. Bukan sesuatu yang kita mulai, tapi sesuatu yang ingin kita perkuat gitu loh. Kemudian bagaimana multi-track diplomasi sendiri Ibu? Itu kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk faktor pendukung ya bisa dibilang dalam upaya diplomasi energi Indonesia saat ini. Oke, bicara soal diplomasi energi ini juga sedikit unik ya, karena balik lagi nih seperti yang tadi udah saya bilang, bahwa orang lebih cenderung mengartikan diplomasi itu ya kegiatannya pemerintah, ya kan. Kalau nggak pemerintah ya udah nggak bisa ke sana, sedangkan aktor lain tidak. Tapi kalau yang dari saya lihat, di diplomasi energi itu membuktikan bahwasanya multi-track diplomasi itu ada, dan multi-track diplomasi itu memiliki perannya masing-masing. Contoh ya, di government dia akan berada sebagai koordinator gitu loh, dan juga pusat bagi kita untuk semua informasi yang ada dari semua negara. Contoh ketika kita ingin melaksanakan eksplorasi di tempat lain untuk hal energi, baik untuk dalam rangka energi security ataupun energi sebagai means, kita akan tanya dulu ke government kita boleh nggak sih melaksanakan hubungan interaksi secara hubungan internasional dengan negara tersebut. Maka biasanya ada kementerian kita tuh sebagai corong utamanya, dia sebagai koordinatornya. Tapi kemudian juga ada bisnis di sana yang lebih banyak sebagai pelaksananya. Jadi lebih banyak sebagai main aktornya, karena dia yang tahu energi ini akan seberapa banyak kebutuhan di dalam negeri kita, energi ini seperti apa nanti transportasinya yang akan kita lakukan, dan lainnya. Yang ketiga itu juga ada think tanks, akademisi, ada analis yang dalam energi yang juga memainkan peranan yang sangat besar sekali gitu. Buktinya apa? Sebelum government itu bisa melakukan diplomasi energi, sebelum kemudian bisnis bisa masuk ke sana, ada think tank yang kemudian melihat terlebih dahulu, betul nggak sih wilayah ini tuh potensial? Apa sih tantangannya kalau kita masuk ke sana? Apa sih hambatannya? Apa kemudian ancamannya ketika kita masuk di sana? Legal mereka sama nggak dengan legal kita? Kehidupan sosial mereka tuh sama nggak dengan kehidupan sosial kita? Cara mereka menerima energi dengan cara kita mengkonsumsi energi itu akan seperti apa? Sehingga ada kemudian think tanks yang juga merumuskan di sini sehingga menjadi legit kemudian ketika hubungan itu dilaksanakan. Nah, yang terakhir kita tidak bisa nafikan ada beberapa aktor yang memiliki peranan cukup kuat di dalam negosiasinya untuk energi. Ada kemudian aktor yang dia berusaha untuk mengkampanyekan bahwasanya energi terbarukan itu harus ada di negaranya, dan dia kemudian mensounding itu kepada negara lain sehingga kemudian negara lain bisa invest memberikan grant ataupun memberikan bantuan. Ada juga kemudian beberapa kelompok-kelompok anak muda yang kemudian mencoba untuk menyuarakan tentang kondisi energi yang ada di daerahnya, apakah itu energi terbarukan ataupun tidak. Sehingga itu kemudian dilihat oleh dunia dan kemudian terjadilah hubungan interaksi di sana yang sangat berhubungan dengan energi. Jadi kalau kita bilang, apakah aktornya di diplomasi sangat government? Saya rasa tidak. Tapi kemudian multi-track ada di sana, tapi mungkin yang kita lihat adalah hanya satu atau dua. Padahal yang di belakang sana yang merumuskan, yang kemudian melakukan evaluasinya, yang kemudian memberikan masukannya, akan sangat banyak sekali aktor yang ada di situ. Sangat erat Ibu ya, tidak hanya satu bisa dibilang pihak saja yang sangat terlibat, tapi hampir seluruh pihak itu terlibat dalam proses diplomasi energi Indonesia saat ini. Mungkin bisa kasih closing statement Ibu, bagaimana sebenarnya harapan Ibu sendiri terhadap diplomasi energi Indonesia, terutama di Afrika yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Oke, kalau menurut saya tentu Indonesia akan semakin melebarkan sayapnya dan semakin meningkatkan kemampuan kita dalam berdiplomasi baik di Afrika maupun di negara lainnya. Tapi secara akademisi saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya yang pertama adalah
diplomasi energi itu bukan mainannya PT Pertamina, ini mohon maaf, ataupun sekedar pemerintah. Tapi itu adalah tanggung jawab kita bersama, baik yang muda maupun terutama kita yang scholars, untuk kita kemudian bisa memastikan kemanapun negara kita akan melakukan eksplorasi, di region manapun nantinya negara kita akan melakukan proses diplomasi, itu untuk ketercapaian dari energi dan juga keamanan energi kita. Jadi tugas kita sebagai anak muda dan juga sebagai akademisi adalah bagaimana kita bisa membantu pekerjaannya si government dan juga aktor lainnya ini, dan bagaimana kemudian kita juga bisa menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang lebih ringan. Sehingga ketika energi itu ada di negara kita bisa mengkonsumsinya dengan jauh lebih bijak, lebih efektif dan lebih efisien. Dan kita juga bisa mendukung bagaimana kemudian menggunakan energi sebagai instrumen untuk kita melaksanakan diplomasinya. Yang terakhir dari saya, jangan berhenti untuk belajar diplomasi energi. Baik, waduh, sebuah closing statement yang sangat menarik ya dari Ibu Rika. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya dalam upaya diplomasi energi Indonesia sendiri itu banyak sekali pihak yang sangat terlibat, dan juga kita sebagai penggiat HI juga sebagai mahasiswa muda itu sangat berperan dalam upaya diplomasi tersebut. Sehingga ayo kita semua untuk bisa berkecimpung ya dalam upaya diplomasi energi asal Indonesia saat ini. Mungkin itulah tadi IR Talkpot episode pertama berbicara mengenai kerjasama energi Pertamina dengan negara-negara Afrika, apa artinya bagi diplomasi energi Indonesia. Bersama Ibu Rika Isnarti, SIPMA, terima kasih Ibu telah hadir di Talkpot kami yang pertama ini. Mungkin itulah tadi IR Talkpot kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.